Selamat datang di channel Kafa Hobi. Ayo ngaji ben aji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, qad qamat as-salah, qad qamat as-salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita senantiasa dalam hidayah, rahmat, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai detik ini kita masih bisa melaksanakan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bisa sholat berjamaah, sholat zuhur. Amin ya rabbal alamin, semoga diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmatullah, untuk melengkapi sholat zuhur kali ini kita akan membacakan satu dua hadis, semoga menambah ilmu manfaat sehingga kita dapat melaksanakan ilmu yang kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah qala musannifu rahmatullahi wa nabiyyi belum bijinya dunya wa akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu, semoga Allah meridainya, Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, zara, berziarah, berkunjung, akhon lahu, berkunjung, akhon, satu saudara laki-laki, lahu, saudara laki-laki, lahu dari itu ya, rajul tadi. Jadi seorang laki-laki itu punya saudara terus dikunjungi.
fi qaryatin ukhra di desa yang lain, Cangguan misalnya. Fa arsalallahu lahu ala madrajatihi malakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menugaskan kepadanya satu malaikat untuk menjaganya di jalan yang dilaluinya. Hebat kan? Jadi Allah mengirim malaikat untuk menjaganya. Falamma ata alaihi qala aina turidu. Tatkala dia ini mendatanginya, maka malaikat tadi bertanya, aina turid? Aina turid? Kemana kamu ingin? Ya. Ke daerah mana yang kamu inginkan? Qala, maka dia berkata, uridu akhalli fi hadil qaryah. Aku menginginkan untuk menemui satu saudaraku fi hadil qaryah, di kota ini, Cangguan atau lainnya, daerah ini. Qala hal alaihi min ni'matin tarubbuha. Maka malaikat tadi bertanya, apakah kamu punya tanggungan yang kamu ambil, tarubbuha, suatu tanggungan atau nikmat yang engkau ambil? Qala, maka beliau berkata, la ghairu anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Nah, tidak, tetapi aku ini mencintainya fillahi, karena Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka malaikat berkata, fa inni rasulullah ilaika, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah ilaika kepada kamu. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, bahwa sesungguhnya dengan membawa kabar sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai kamu. Kama ahbabtahu fihi, sebagaimana engkau mencintainya, cinta saudara kamu tadi, fihi, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fadilah ketika kita ini berkunjung ziarah silaturahim kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maksud karena Allah ini apa? Ya karena kita ini berkunjung karena apa? Sama-sama karena dia ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak karena harta atau bisnis semata. Karena apa tadi? Karena sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, sama-sama menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah daripada fi fadlil hubbi fillahi taala, menerangkan tentang bab fadilah keutamaan mencintai seorang lain, saudara kita, fillahi, karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadis lagi, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, man sarrahu ay yajida ta'amal iman, barang siapa sarrahu, bergembira, ay yajida ta'amal imani, untuk mendapatkan rasanya iman. Nah, lezatnya iman kan. Jadi ketika seorang ini kepingin atau dia ini gembira untuk mendapatkan lezatnya iman, maka falyuhibba mar'a la yuhibbu illa lillahi azza wa jalla, maka hendaknya dia ini mencintai seseorang, la yuhibbu, tidak mencintainya, illa lillahi, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di sini bagi jumluan kan, biar dapat nilai plus, cari sebagaimana nasihat Nabi adalah apa? Karena bidatid din, fadbar bidatid din. Jadi ambillah, carilah orang yang punya agama. Karena tatkala kita ini mencintainya atau kepingin menikahinya karena agama, berarti kan karena Allah Subhanahu, otomatis seluruh hidup kita, di dalam hidup kita di dunia ini, kita ini akan mendapatkan cinta Allah SWT benar, kan? Otomatis ketika kita cinta istri karena dominannya adalah karena bidatin, karena Allah Subhanahu wa taala, otomatis hidup kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang terpenting ini. Ya. Jadi bedanya kalau misalnya karena kecantikannya tok, kan, maka tadi tidak ada nilai
nilai plus. Ya tentunya ya penting tidak penting lah cantik gitu. Tapi tadi yang paling utama ya bidadit din, orang yang punya agama terus ada nilai plus cantik lahirnya juga. Jadi itu fadilah, termasuk dari fadilah keutamaan ketika menjadi orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lain. An Abdillah yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minal imani, termasuk seperti tadi hampir sama isinya, sesungguhnya termasuk daripada iman ayyuhibbar rajulu rajulan yuhibbu illa lillah, tidaklah seorang laki-laki mencintai orang laki-laki lainnya, la yuhibbu, tidak mencintai illa lillah, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, min ghairi malin, bukan karena harta, atau yang telah diberikannya. Pada kalimat maka itu sungguhnya adalah iman yang sempurna. Maksudnya iman yang sempurna termasuk daripada iman. Karena iman ini adalah banyak cabang-cabangnya. Jadi banyak sekali. Dalam satu kitab disebutkan 70 lebih cabang daripada iman. Termasuk tadi mencintai karena Allah. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tahabba rajulaini ma tahabba. Kalau ahabba mencintai, kalau tahabba saling mencintai. Tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai lillahi karena Allah, illa kan afdalu ma ashadda hubani subihi. Tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah kecuali orang yang paling utama dengan di sisi Allah adalah asyadda hubban lillah subi, itu orang yang banget demen, banget senengnya, banget cintanya kepada yang lain, kepada sahabatnya tadi. Jadi ketika dua orang ini saling mencintai karena Allah, maka orang yang paling tinggi derajat di sisi Allah adalah ketika yang satunya yang paling cinta. Soalnya karena Allah Subhanahu wa taala. An Abdillah bin Amir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man habba rajulan lillahi wa qala inni uhibbuka lillahi fadakhala jami'al jannah." Sungguh Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mencintai seorang laki-laki lillahi karena Allah, faqala, terus dia berkata, "Inni uhibbuka lillahi." Terus kemudian dia berkata, sungguhnya aku telah mencintai lillahi karena Allah Subhanahu wa taala. Fadakhala jami'al jannah, kemudian keduanya masuk surga bersama-sama. Bahkan alladzi ahabba arfa manzilatan min al-akhir wa haqqa billadzi ahabba lillah. Maka sesungguhnya orang yang paling mencintai itu lebih tinggi kedudukannya daripada yang cintai. Dan yang lebih berhak atas kedudukan tersebut adalah orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan orang yang mencintai itu adalah lebih tinggi ketimbang orang yang dicintai. Jadi berbanggalah ketika dia mencintai ternyata tidak dibalas. Jadi tetap dia ini punya derajat lebih tinggi walaupun tidak terbalaskan ini. Kalau di desa, kalau kok tidak tetap tinggi derajat ya kalau mencintai walaupun tidak dicintai kan di sini disebutkan ini. Jadi kalau dia mencintai walaupun tidak dicintai tetap tinggi derajat. Nah insya Allah sekarang dia dari karena Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi an Abi Darda radhiyallahu anhu qala ma min rajulaini tahabba fillah. Tidak dua orang laki-laki tahaba yang saling mencintai bila karena Allah bidal qalbi, dengan tidak terlihat, maksudnya dengan goib, maksudnya tidak langsung ketemu. Illa kana, kecuali orang yang paling cinta karena Allah asyadduhuma, kecuali orang yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah orang yang paling cinta terhadap sahabat. Nah, ini berbeda saling mencintai ya. Jadi belum berlaku untuk saling mencintai. Maka orang paling cinta terhadap saudara adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu
cinta karena Allah SWT. Nah sebenarnya tadi, jadi termasuk sunnah adalah ketika cinta itu diutarakan. Aku cinta kepada karena Allah SWT. Karena tadi kan, jadi disebutkan bahwa cinta itu diungkapkan ya, jangan dipendam saja kan. Tapi ada diungkapkan jadi kalau diimberi karena Allah SWT. Setelah demikian semoga kita termasuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Kita akhiri dengan doa para pematih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.